MC kita, Mujin, melawan Komandan Chulboin, dan dia mempermainkannya seperti anak kecil. Bahkan menghindari serangan di udara, ini membuat Chulboin meradang dan dia menuntut agar MC kita melawannya seperti seorang pria. Mujin lalu mendarat, mengangkat pedang 100 kilonya seolah tak ada apa-apa. Saat mereka berdua menerjang satu sama lain, Mujin dengan cepat menarik pedangnya ke belakang dan menyerang. Pedang Chulboin begitu keras hingga memukul balik pedangnya. Mengambil kesempatan ini, dia meninju wajah Chulboin begitu keras hingga hampir meratakan hidungnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Yang lain terkejut karena dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Untuk memahami mengapa MC kita bisa melakukan ini pada seorang komandan, mari kita kembali ke awal. MC kita yang dikenal sebagai Iblis Suci adalah seorang pendekar pedang hebat yang mendapati dirinya melawan 9 pemimpin sekte yang kuat dalam pencarian balas dendam. Keahlian pedangnya yang luar biasa dan menakutkan memungkinkannya untuk mengimbangi para pemimpin sekte. Dia menebas mereka dengan presisi yang luar biasa, sehingga mereka semua bingung bagaimana dia melakukannya sebelum mereka menyadarinya. Mereka mendapati diri mereka dipotong satu persatu, meninggalkan. Mereka menyimpulkan bahwa MC kita hanyalah monster. Bahkan ketika mereka yang masih berdiri berhasil menjepitnya dan menusukkan pedang menembus jantungnya, dia berhasil dan mengirim mereka semua ke alam baka. Akhirnya namanya terukir sebagai Iblis Suci, tepat saat ia akan menghembuskan nafas terakhir. Kilasan hidupnya berputar di depan mata, dan ia merasakan kelegahan karena telah menunaikan tugasnya. MC kita ingat saat dia dikeroyok 3 bocah ingusan. Dulu dia memang pembuat onar di muram. Akhirnya dia diselamatkan oleh gurunya yang melatihnya, tapi pada akhirnya dia hidup dengan pedang membantai orang tanpa ampun. Dia bertanya-tanya, apakah hidupnya hanya tentang itu? Dan saat itulah ia teringat mendiang istrinya. Saat-saat terbaik dalam hidupnya adalah saat bersama istrinya. Namun, semua itu direnggut darinya. Dengan berlinang air mata, dia merenungkan makna hidupnya yang sebenarnya, dan akhirnya dia menutup mata, menjemput ajal. Tiba-tiba, ia mendengar omelan di sekelilingnya. Ia mengira dirinya berada di neraka, sampai ia membuka matanya dan melihat sekelompok orang menyebalkan berdiri di depannya, mencemoohnya. MC kita benar-benar bingung, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berdiri di sampingnya ada 2 anak kecil, dan si bocah lelaki membela kakak laki-lakinya. Katanya, mereka tidak bisa menyerahkan seni bela diri klan selagi kakaknya masih hidup. Dia menegaskan, apapun yang terjadi, seni bela diri itu harus tetap berada di klan mereka. Klan Flame Hua. Sementara MC kita masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, pemimpin oposisi menyarankan mereka membuat kesepakatan untuk menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Dia memanggil MC kita, Hua Mujin, dan memberitahunya bahwa dia siap menawarkan uang karena klannya sangat miskin sebagai imbalan. Mujin akan mempertaruhkan seni bela diri klannya, tetapi mereka akan berduel untuk itu. Pemenang duel kemudian mengambil semuanya. Bocah kecil itu terkejut ketika mendengar ini karena kakak laki-lakinya, RMC, benar-benar tidak berguna dalam hal seni bela diri. RMC muak dengan semua kebisingan ini. Dan dia terpaksa bertanya kepada kelompok itu siapa sih Mujin itu. Padahal dia tahu bahwa dia sebenarnya orang lain yang disebut. Adik-adiknya jadi bingung ketika dia mengatakan ini. Dan mereka menatapnya seperti orang gila saja. Bahkan rivalnya terpaksa bertanya apa yang dia katakan. Dan dia mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai Iblis Suci. Tapi ini malah membuatnya tertawa terbahak-bahak dan dia menyarankan agar Mujin memanggilnya Raja Dunia Bawah saja. Rupanya rivalnya yang menyebalkan ini adalah Chiong Dobo. Dan dia adalah putra kedua dari kelompok pedagang Chiong Hua, saudara Mujin. Marah karena kegilaannya sudah di luar kendali, makanya dia bicara omong kosong. Bahkan pemimpin kelompok pedagang Chiong Hua, Bu Choyon, mengejek klan itu. Mengatakan bahwa klan mereka sudah tamat karena putra sulungnya dalam kondisi mental yang buruk. Mujin tetap diam saat dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Dobo berasumsi dia menerima duelnya, dan dia memberitahu bahwa duel akan diadakan di Pavilion Byung bulan depan. Dobo mengingatkan Mujin bahwa mereka membuat kesepakatan di bawah kode seni bela diri. Dan dia tidak boleh melanggarnya karena akan ada konsekuensinya. Setelah kelompok itu pergi, saudara-saudara Mujin menoleh padanya. Bertanya apa yang akan dia lakukan karena mereka telah memaksanya berduel. Yang lebih parah, Mujin bahkan belum pernah mengayunkan pedang sebelumnya. Mujin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, karena dia tahu bahwa ilmu pedang adalah segalanya yang dia hidupi dan hirupi. Dia mencoba mengumpulkan aura dengan mengakses energi internalnya. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa energi itu hilang. Benar-benar hilang tanpa sedikit pun tersisa. Frustrasi muncul ketika dia juga menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah dan ringkih. Adiknya menangis terseduh-seduh, memohon Mujin untuk sadar. Gadis kecil itu memberitahu Mujin bahwa dia sampah, dan dia juga menyebutnya bodoh karena diinjak-injak oleh pedagang.
Kakaknya menegurnya karena menghina saudara mereka dan menyarankan agar dia meminta maaf. Tetapi dia menolak, dia menyalahkan Mujin atas kematian orang tua mereka, dan dia lari sambil menangis setelah mengatakan ini. Bocah itu minta maaf atas nama kakaknya. Katanya kakaknya kadang hilang kendali karena amarah. Setelah mengatakan itu, dia juga pergi. Mugen benar-benar bingung karena dia tidak percaya bahkan anak-anak sekarang membencinya dan memanggilnya orang gila. Mugen bingung dan dia tahu bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah membantai para pemimpin sekte tanpa ampun. Mujin percaya dia seharusnya mati dengan tenang. Tetapi dia tiba-tiba menemukan dirinya di tubuh yang aneh. Dia jatuh ke tanah dengan frustrasi, bertanya-tanya siapa anak-anak itu. Tiba-tiba, seorang pria aneh yang kebetulan asistennya datang berlari menghampirinya. Dia bertanya mengapa dia keluar dengan tubuhnya yang lemah. Dia mengklaim bahwa dia mengkhawatirkannya, tetapi Mujin hanya bertanya siapa dia karena dia jelas tidak mengenalnya. Masok terkejut mendengar ini dan dia berasumsi bahwa Mujin menderita kejang lain karena kegilaan yang mempengaruhinya. Karena dia percaya bahwa Mujin benar-benar menderita amnesia, dia memutuskan untuk menceritakan kisah masa lalunya rupanya. Hua Mujin dulunya adalah anak yang berbakat dan terkemuka yang diinginkan oleh beberapa sekte ortodoks. Sebagai murid mereka dan pada usia 23 dia telah menjadi pemimpin klan. Sok lelah menceritakan kisah ini pada Mujin, sudah lebih dari 6.000 kali, tahu. Mugen merasa dirinya bukan anak yang menjanjikan, inti energinya payah banget, sih. Selain itu, dia pengen tahu soal kegilaan yang lagi heboh dibicarakan orang-orang. Sok akhirnya memutuskan cerita juga soal itu. 17 tahun lalu, Mugen dan Dobo punya duel nggak resmi, janji nggak pakai energi dalam. Mugen waktu itu umur 6 tahun, Dobo 9 tahun, pas duel itu berlangsung. Dobo setuju, dan pertarungan dua bocah itu pun dimulai. Tapi, pas pertarungan makin seru, Dobo melanggar janji, mukul Mujin. Dengan tinju yang diisi energi dalam, Mujin kecewa berat, terus nanya. Kenapa Dobo pakai teknik tinju 7 luka, padahal jelas-jelas janji nggak boleh pakai apa-apa. Selain adu jotos, Dobo malah ngeledek Mujin, bilang teknik itu turunan dari sekte Kongdong, dan efek sampingnya nggak main-main, katanya. Kabarnya, Dobo udah nyoba ke abangnya yang songong abis. Dan teknik itu bikin abangnya terkapar di kasur. Karena seneng hasilnya begitu, Dobo jadi penasaran gimana efeknya ke Mujin. Intinya, Mujin sekarang dibilang gila gara-gara mereka percaya kondisinya adalah efek samping dari tinju 7 luka itu. Mujin kesel banget Dobo yang bikin dia nggak berguna. Malah nantang duel tiba-tiba. Mujin lalu nanya ke Sok, gimana mereka ngadepin Dobo setelah bikin dia nggak berdaya. Sok lalu bilang, ternyata ayah Mujin lah yang memberikan vonis terakhir saat itu. Walaupun Dobo sepupunya, dia juga anak dari kelompok pedagang Chonghua, yang dianggap sebagai salah satu dari 10 teratas di dataran tengah. Meski Dobo melakukan hal yang mengerikan, ayah Mujin cuma memberinya peringatan. Mugen nggak habis pikir, betapa nggak becusnya orang itu sampai memaafkan seseorang yang telah membuat putranya jadi nggak berguna. Mugen menyimpulkan kalau klan itu sampah semua, lalu dia tanya ke si Kaus, di mana orang tuanya. Si Kaus bilang kondisi Mujin terus memburuk, yang menyebabkan ayahnya terlilit utang karena mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. 9 tahun lalu, penyakit ibunya malah semakin parah, dan dia meninggal karenanya. 3 tahun kemudian ayahnya menyusul ibunya ke alam baka. Mujin pada dasarnya jadi anak yang membunuh orang tuanya dan menghancurkan klan. Karena ini, reputasi klan benar-benar hancur lebur. Dan saudara-saudaranya mendapati diri mereka dalam kesulitan. Yang tersisa dari keluarga hanyalah utang. Dan 2 pengikut setia serta beberapa seniman bela diri. Dia juga punya adik laki-laki, Hua Dojin, dan adik perempuan, Hua Soyeon. Mujin akhirnya sadar kenapa adik perempuannya, Soyeon, bilang dia yang bersalah atas apa yang terjadi pada orang tua mereka. Malam itu, Mujin membaca buku-buku sejarah yang ditinggalkan pemilik tubuh sebelumnya, dan dia mempelajari beberapa hal darinya. Dia menyadari bahwa 30 tahun telah berlalu sejak dia mengalahkan 9 seks, dan sekarang dia menghuni tubuh orang gila tanpa inti energi. Karena MC kita tidak menyesali kehidupan lampaunya, dia memutuskan untuk hidup sesuai dengan Mujin dan membantu anak-anak tak berdaya, akan tetapi dia tahu bahwa grup pedagang Chonghua akan menjadi masalah besar baginya. Mereka pada dasarnya adalah pihak yang membuat tubuh ini tidak berguna dan juga menghancurkan klan. Hal pertama dalam daftarnya adalah merencanakan duel melawan Dobo yang akan terjadi bulan depan. Karena tubuhnya sampah, dia berpikir bahwa dia harus membangun kembali tubuhnya dari awal. Dia duduk bermeditasi dan memulai semuanya dari awal seperti seorang pemula. Dia ingat bahwa dulu, di kehidupan lamanya, pertama kali dia ingin mencoba kultivasi. Itu sangat sulit baginya. Akan tetapi, semuanya tampak berjalan lancar dengan tubuh saat ini.
Berkat bakat bela diri bawaan tubuh yang luar biasa, Mujin memanfaatkan energi gila tubuh itu dan mencoba menjelajahinya semaksimal mungkin. Meninggalkan cahaya keemasan yang bersinar di seluruh kamarnya sesaat. Sok dan para pengikut mendengar jeritan dan perjuangannya dari tempat mereka berada, menyebabkan mereka bergegas ke kamarnya. Mereka menemukannya di lantai, dan salah satu pengikut bercanda berkata dia sudah mati. Dia memeriksa denyut nadi Mujin dan menyadari bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, Mujin tiba-tiba mencengkeramnya dan bertanya kenapa tubuhnya kesakitan tak terhingga. Hanya karena dia mencoba membentuk inti energi, si pelayan jadi bingung. Mendengar itu, Mujin mengulangi pertanyaannya, ingin tahu apakah tubuhnya punya konstitusi khusus. Pelayan itu lalu mengungkap bahwa konstitusinya adalah tubuh bela diri surgawi, rupanya itu konstitusi pahlawan yang langka. Konstitusi yang dipilih oleh surga Mujin kembali dihantam gelombang rasa sakit, dan akhirnya dia menyadari bahwa konstitusi tubuhnya itu kebalikan dari ilmu iblis, singkatnya. Tubuh dengan energi murni akan menderita sakit yang hebat. Saat mencoba mempraktikkan ilmu iblis, Mujin berteriak kesakitan, bertanya-tanya kenapa dia mendapatkan tubuh yang dikutuk dengan konstitusi yang sangat berbeda. Dari semua konstitusi yang ada dia menyimpulkan bahwa keadaannya benar-benar buruk, karena duelnya tinggal sebulan lagi. Sambil berbaring kesakitan, dia bertanya pada Sok, siapa kedua pria itu? Sok mengungkapkan bahwa pria berpakaian hijau adalah kepala pelayan, Do Bixin. Dan pria berpakaian merah adalah seorang tetua, Jo Huanbong. Saat mendengar nama Jo, dia mengingat sesuatu dari masa lalunya. Namun, rasa sakit yang dia rasakan terlalu kuat. Hingga akhirnya dia pingsan. 3 hari kemudian, Mujin akhirnya dia bangun dari tempatnya berbaring. Tapi, Sok khawatir dia kurang istirahat. Mujin bilang, dia bosan berbaring karena ada duel yang akan datang. Dia mendesak Sok untuk mengambilkan pedang. Sok berusaha menahan tawa mendengar ini, karena klan masih berusaha mencari makan, dan Mujin malah minta pedang. Mujin terpaksa bertanya apakah tidak ada uang di keluarga, dan Sok menyebutkan bahwa mereka saat ini mengambil pinjaman dari sekte yang tidak lazim bernama Sekte Bangho. Karena sekte itu beroperasi dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Mereka telah menemukan diri mereka dalam banyak hutang. Akhirnya Mujin menyadari bahwa untuk membantu klan, dia perlu menyelesaikan masalah uang terlebih dahulu. Meskipun demikian, Mujin tidak berpikir mengambil lebih banyak pinjaman akan merugikan karena mereka sudah tenggelam dalam hutang. Sok khawatir. Namun, Mujin menyuruhnya diam dan menulis surat kepada kedua tetua. Karena dia akan pergi jalan-jalan. Ketika para tetua mendengar ini, mereka khawatir tentang fakta bahwa Mujin telah pergi ke Sekte Bangho yang berbahaya. Sesaat kemudian, Mujin dan Sok tiba di pintu masuk Sekte Bangho. Mujin menyuruh pengawal besar itu untuk memberitahu bosnya bahwa dia ingin bertemu dengannya. Si berandal Kang Noho tidak main-main. Dia menyuruh Mujin untuk masuk ke gedung jika dia datang untuk berjudi. Mujin bersikeras agar Kong membawanya ke bosnya. Tapi ini mulai membuat Kong kesal. Sok dengan cepat menyela, mendesak Kong untuk tenang, karena Mujin sedang tidak beres ketegangan antara keduanya. Terus meningkat sampai wakil Master Ma Junbo dari sekte muncul. Dia menuntut untuk tahu apa masalahnya Kong lalu memberitahu bosnya bahwa Mujin mencoba bertemu dengan bos tertinggi mereka. Ma bertanya mengapa dia ingin bertemu dengan bos mereka. Dan Mujin bilang dia ingin pinjaman lebih banyak. Ma lalu memberitahu Mujin bahwa dia tidak perlu bertemu pemimpin untuk mendapatkan pinjaman. Dan dia mengundang Mujin ke dalam gedung. Mujin dan Sok segera mendapati diri mereka masuk lebih dalam ke rumah besar itu, menggunakan jembatan kayu. Sementara mereka dikawal oleh pendekar pedang bersenjata. Sok khawatir tentang semua ini, dan dia memberitahu Mujin bahwa mereka masih punya kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Mujin tidak setuju dengannya, berkata mereka sudah sampai sejauh ini. Sok lalu memberitahunya bahwa ada seorang nenek yang melihat pemimpin sekte itu bertarung. Dan ternyata pemimpin itu sangat kuat karena dia mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Rupanya, pemimpin itu adalah seorang ahli bela diri yang telah mempelajari teknik membunuh yang hebat. Mujin jadi bertanya-tanya alasan si kaus kaki memberitahunya ini, saat Ma menyela, mengatakan kaus kaki lebih berpengetahuan. Karena dia cepat menyadarinya, namun sudah terlambat bagi mereka. Karena mereka telah mencapai bagian gua yang lebih dalam, dan sebelum keduanya sadar, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh pendekar pedang bersenjata. Mujin kecewa. Dan dia bertanya pada Ma apakah ini rencananya sejak awal. Ma membenarkannya dan berkata dia sengaja membawanya ke sini karena dia jelas tidak bisa menyentuhnya di depan umum. Akan tetapi, dia belum siap memberinya kebebasan yang sama seperti yang dia berikan pada orang tuanya. Sok tidak berdebat dengan kelompok itu, tapi dia memohon agar mereka membiarkan gurunya hidup. Mujin, di sisi lain, sangat marah ketika Ma menyebut orang tuanya, karena jelas dia tidak punya orang tua sampai tiba-tiba dia menyadarinya bahwa dia sekarang berada di tubuh lain karena semuanya sudah siap.
Ma memerintahkan anak buahnya untuk memberi Mujin pelajaran. Salah satu dari mereka, yang sangat bersemangat untuk melaksanakan perintah itu, mengejar Mujin dan melayangkan pukulan padanya. Kaus Kaki hampir pingsan ketakutan ketika dia melihat pukulan itu datang langsung ke arah mereka. Anehnya, Mujin memblokir pukulan orang itu, yang akhirnya menghancurkan tulangnya dari dalam. Orang itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah sambil mengklaim bahwa Mujin menggunakan semacam trik murahan padanya. Mujin menggodanya, mengatakan dia sebenarnya memiliki tulang yang lunak. Dibandingkan dengan ukurannya, Mugen menyadarinya. Ternyata dia harus melakukan semuanya tanpa menggunakan kekuatan murninya. Ma sangat marah karena anak buahnya membuang-buang waktu dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Mugen. Salah satu pendekar pedang menyerang langsung dengan pedangnya, tapi Mujin dengan mudah menghindarinya. Serangan itu membuatnya sadar bahwa dia harus terus bergerak, karena dia tak bisa mengimbangi kekuatan orang itu hanya dengan tubuhnya yang lentur. Dia mampu menghindar dan memberikan sundulan kepala yang menghancurkan wajah orang itu jatuh ke belakang sambil berteriak kesakitan sementara rekannya menggantikannya dan mencoba menebas Mujin. Tapi Mujin menghindar penyerang itu mencoba serangan lain tapi Mujin melompat mundur. Sebelum memberikan tendangan untuk melumpuhkan orang itu. Sebelum orang-orang bersenjata itu menyadari apa yang terjadi, mereka mendapati diri mereka dipermainkan. Dan tak lama kemudian mereka jatuh ke tanah berlutut berdiri di kejauhan. Sok berteriak untuk memastikan bahwa tuannya aman, tetapi Mujin menyebutnya kepala kosong sambil mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sok benar-benar terkejut dan memaksanya untuk bertanya kepada Mujin, di mana dia mempelajari keterampilan seni bela diri yang dia gunakan. Mujin kemudian memberitahu orang itu bahwa apa yang dia saksikan bukanlah seni bela diri, tapi sesuatu yang dia pelajari di jalanan. Sok terkejut mendengar ini karena dia tidak ingat Mujin menghabiskan waktu di jalanan. Ma memujinya karena berhasil menyingkirkan anak buahnya, namun segera dengan kekuatan dahsyat meluncurkan koin ke arah Mujin. Koin itu nyaris mengenai kepala Mujin. Namun, dia bisa merasakan tekanan dari koin itu mengejutkannya. Ma kemudian dengan marah menyuruh anak buahnya pergi karena dia sendiri yang akan membereskan Mujin. Mujin terkejut menghadapi permusuhan seperti ini. Padahal, yang dia inginkan hanyalah berbicara dengan bos mereka. Dengan geram, Ma menjawab bahwa bosnya bukanlah orang yang pantas ditemui oleh sampah seperti Mujin. Ma dengan marah menghunus pedangnya dan menerjang Mujin. Siap menjatuhkannya secara mengejutkan, Mujin menangkis serangannya dengan sepasang sumpit. Ma terkejut melihat ini, tapi dia tidak tahu bahwa hanya itu yang bisa Mujin dapatkan karena dia tidak punya uang untuk membeli pedang. Mujin dan Ma terus bertukar pukulan, namun Mujin tetap bertahan dengan seni bela diri yang luar biasa. Tanpa Ma sadari, tangannya tertusuk salah satu sumpit. Ma tak percaya Mujin mampu menemukan celah, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya. Saat Ma sedang berjuang, Mujin malah bersenang-senang, sambil memberitahu Ma bahwa dia mungkin akan menyesal jika meremehkan sumpit. Sebelum Ma menyadarinya, dia sudah berjuang melawan sumpit, membuatnya dia terkejut karena mengira Mujin hanyalah seorang lemah yang tidak bisa menggunakan Qi. Ma jadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Mujin mencapai kondisi mengerikan seperti itu dalam waktu yang singkat. Namun, dia tidak mau percaya bahwa Mujin adalah orang yang sama yang dia kenal. Mujin terus menusuk tubuhnya dengan sumpit, sembari memberitahunya bahwa dia punya keterampilan yang sangat buruk. Ma menolak kalah dari sepasang sumpit. Dia melompat ke udara sambil berniat menghabisi Mujin dengan jurus pamungkasnya. Dengan tampangnya yang begitu mengancam di udara, Mujin sama sekali tidak terlihat takut. Dia dengan mudah menghindari serangan Ma, membuatnya benar-benar terbuka. Ma jadi bertanya-tanya, kenapa Mujin punya kekuatan tersembunyi seperti itu tanpa dia sadari. Mujin memberikan pukulan dahsyat ke tubuhnya yang sepenuhnya menghancurkan semua harga dirinya yang tersisa. Dengan ketakutan yang sekarang merasuki tubuh Ma, Mujin mengulangi perkataannya, mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah sendiri. Tetapi kali ini dia mengatakannya dengan wajah yang sangat mematikan dan menakutkan. Untuk sesaat, Ma akhirnya memutuskan untuk duduk bersama Mujin. Setelah dipukuli habis-habisan, pengawalnya juga ikut-ikutan, membungkuk pada Mujin saat Ma berbicara dengannya. Ma kemudian meminta Mujin untuk memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Mugen bertanya kepada Ma mengapa sektenya meminjamkan uang kepada keluarganya tanpa jaminan. Karena dia bisa merasakan niat jahat dalam keseluruhan kesepakatan ini. Ma mengklaim bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dan Mugen hanya terlalu memikirkan Mujin. Mujin sama sekali tidak percaya karena dia bisa merasakan ketakutan Ma dari tempat dia duduk. Mujin kemudian memutuskan untuk bertanya lagi, tetapi kali ini, dia mendesaknya untuk berpikir hati-hati jika dia tidak ingin dihukum. Menyadari bahwa Mujin tidak main-main, Ma akhirnya mengungkapkan bahwa mereka mendapat perintah dari kelompok pedagang Chonghua. Mujin tidak terkejut mendengar ini karena dia tahu bahwa kelompok itu terlibat dalam beberapa cara. Dia kemudian bertanya kepada Ma, kesepakatan seperti apa yang mereka buat dengan grup Chonghua? Ma ragu untuk berbicara,
tetapi Mujin dengan cepat memberitahunya bahwa jika dia mati, membela kelompok pedagang, dia tidak akan dirindukan. Ma mengambil hikmah dari apa yang dikatakan Mujin dan mengungkapkan bahwa kelompok pedagang memerintahkan mereka untuk meminjamkan klan Mujin sejumlah uang yang mereka inginkan, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Sebagai imbalan untuk membuat klan Hua jatuh, Sekte Bang Hao akan mendapatkan tanah Hua. Setelah mereka dikeluarkan dari papan catur, akhirnya Mujin menyadari bahwa tanah keluarga adalah jaminan selama ini. Mujin kemudian bertanya kepada Ma berapa banyak 300 koin emas yang ingin dia pinjam akan menjadi dalam setahun. Menurut kontrak, Ma mengungkapkan bahwa 300 koin emas akan berjumlah 5.000 koin emas sebagai pembayaran kembali. Mujin merasa jijik. Meski begitu, dia benar-benar tidak peduli dan menerima kesepakatan itu dengan wajah lebih serius. Dia bertanya pada Ma, yang membantu mereka membersihkan kekacauan mereka. Ma kemudian menyebutkan bahwa salah satu dari mereka adalah sekte sosial dari 4 Martial Heavens. Aliansi sekte-sekte yang tidak lazim. Mujin terkejut mendengar ini dan Sok menyebutkan bahwa itu adalah aliansi baru. Mujin kesal dengan 4 Martial Heavens dan dia bahkan menyebutkan kata makian. Sok percaya bahwa kegilaan gurunya sedang bermain. Karena dia belum pernah melihatnya bertemu dengan aliansi itu dahulu, tapi dia benar-benar mengutuk mereka. Mugen kemudian memberitahu Sok bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu karena dia sedang tidak ingin menjelaskan. Mugen sudah mulai lelah menunggu, memaksa dia untuk bertanya tentang orang yang pergi membawa uang. Orang itu segera tiba dengan sebuah kotak berisi 300 koin emas yang dia butuhkan. Mata Mujin berbinar bahagia ketika dia melihat ini. Dan dia berasumsi bahwa itu seharusnya cukup. Dia memberitahu Sok bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Namun, Sok masih skeptis tentang seluruh peminjaman barang ini. Mujin hanya menyuruhnya untuk menutup mulut dan mengambil uang itu agar mereka bisa pergi. Ma dan para pengawalnya mengawal Mujin ke pintu masuk ketika dia hendak pergi. Mujin kemudian menyuruhnya untuk mencatat tanggalnya di buku besarnya. Dan dia berjanji untuk melunasi semua hutang klan setelah dia selesai bisnisnya dengan grup pedagang Chonghua. Selain itu, Mujin memperingatkan Ma agar tidak mengambil uang dari rakyat jelata dan kegagalan untuk mematuhi. Ini akan menyebabkan hukuman serius. Ma mengakui perintah itu, tetapi jauh di lubuk hatinya dia kesal. Dan dia tidak sabar untuk melihat Mujin dikacaukan untuk sesaat. Sok dan Mujin tiba di rumah dan mereka disambut oleh kedua tetua. Mereka segera menjadi khawatir ketika mereka melihat darah di pakaian Mujin. Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa itu bukan miliknya sendiri. Mereka bertanya kepadanya apa yang terjadi di sekte itu. Dan dia memberitahu mereka bahwa dia hanya pergi untuk meminjam uang. Mujin mengklaim bahwa klan membutuhkan uang karena mereka perlu memberi makan prajurit mereka untuk mencegah sedikit yang mereka miliki tersisa dari melarikan diri. Para tetua tidak ingin percaya bahwa sekte itulah yang meminjamkan Mujin uang. Dan mereka berasumsi bahwa dia mencurinya. Mujin memberitahu para tetua bahwa sekte tersebut memiliki segalanya. Terdokumentasi dalam buku besar mereka sesuai dengan apa yang dia katakan kepada mereka. Mugen kemudian memberitahu tetua bahwa yang dia butuhkan dari mereka hanyalah menjaga saudara-saudaranya dan memastikan bahwa mereka diberi makan dan berpakaian dengan baik setelah memberikan instruksinya. Dia hanya berharap mereka beruntung sebelum pergi. Mugen kemudian mengunjungi ruang peringatan orang tuanya. Tetapi karena dia tidak memiliki orang tua di kehidupan masa lalunya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk memberitahu mereka bahwa masalah uang telah diselesaikan dan dia juga berjanji untuk menjaga saudara-saudaranya dan pelayan. Dengan ini, ia mendesak orang tuanya untuk beristirahat dengan tenang di alam baka. Ia juga meyakinkan mereka bahwa ia akan memberi pelajaran telak pada Dobo karena menantangnya berduel. Tanpa sepengetahuannya, ia sedang diawasi oleh Soyeon dan Dojin. Dan anak-anak itu tampak sangat terkesan. Kemudian, Mujin memesan 3 pedang dengan berat masing-masing 50 kg, 80 kg, dan 110 kg. Para pelayan yang membawa pedang itu hampir patah punggung saat melakukannya. Namun, Mujin hanya senang pedangnya akhirnya tiba. Sok terpaksa bertanya apa yang akan dia lakukan dengan pedang seberat itu, dan Mujin tersenyum. Dia bilang, dia berencana melakukan apa yang semua orang lakukan dengan pedang, yaitu mengayunkannya. Mujin dengan bersemangat meraih pedang 50 kg dan berencana untuk memulai dengannya. Namun, senyumnya segera memudar ketika dia menyadari bahwa pedang itu terlalu berat untuk diangkat. Dia menyimpulkan bahwa tubuhnya ini benar-benar sampah. Meskipun demikian, dia tidak menyerah. Dia menyadari bahwa dia bisa mengangkatnya sedikit jika menggunakan kedua tangannya. Mujin bisa melihat Sok menatapnya dengan jijik. Dan dia mendesaknya untuk segera menyiapkan makanannya. Dia mengingatkannya untuk menambahkan banyak daging ke makanannya dan Sok dengan lesu pergi dengan khawatir. Mujin duduk dengan pedang itu dengan dorongan bahwa dia hanya punya 2 minggu untuk berlatih mati-matian sebelum duel. Konstitusi tubuhnya, yaitu tubuh bela diri surgawi,
justru sangat bertolak belakang dengan ilmu iblis yang diajarkan gurunya. Dia menyadari bahwa satu-satunya solusi adalah mempelajari ilmu bela diri. Dari teman gurunya, pendekar 9 pedang yang tak tertandingi, pantang menyerah. Dia mulai mengayunkan pedang dengan paksa di dalam rumah, sementara Dobo mendapatkan informasi bahwa Mujin telah berurusan dengan geng Bongo dengan sangat keras. Sehingga mereka tidak akan bisa bergerak selama 2 minggu. Dobo terkejut mendengar ini, karena Mujin tidak memiliki inti energi untuk bisa melakukan hal itu. Dobo tersenyum jahat sambil berpikir untuk mempersiapkan sesuatu yang jahat menjelang pertarungan. Dobo juga bersemangat untuk melihat apa yang Mujin sembunyikan di dalam dirinya ketika mereka akhirnya berduel. Segera, Mujin mulai melatih tubuhnya dengan cara yang paling keras. Dia menyadari bahwa dia harus bisa mendorong tubuhnya hingga batasnya. Karena ini adalah tubuh yang diberkati oleh surga. Sambil berlatih, Sok selalu mempersiapkan apapun yang dia butuhkan. Dia percaya bahwa dengan persiapan ini, dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk memulai pelatihannya sepenuhnya. Dia mengangkat pedang seberat 50 kilo dan mulai mengayunkannya sambil mengingat apa yang dikatakan guru lamanya. Setelah mencoba form pertama, Mujin tidak membuang waktu untuk naik ke form kedua. Dia ingat apa yang dikatakan gurunya, bahwa tidak peduli senjata apapun yang dia hadapi, dia akan keluar sebagai pemenang. Seiring berjalannya latihan, dia mulai merasa kewalahan. Namun, dia sadar harus bertahan. Tak lama kemudian, dia sudah merasa nyaman memegang pedang, bahkan melompat-lompat di sekitar ruangan seolah pedang itu seringan bulu. Kemudian, dia beralih ke jurus ketiga sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan Chi-nya agar semakin kuat untuk membantunya berlatih. Dia sudah menyiapkan banyak perlengkapan latihan untuk mensimulasikan bagaimana rasanya pertempuran sesungguhnya. Lawan pertamanya adalah bola keras. Dia berhasil menghindarinya beberapa saat sebelum terkena dari belakang. Setelah itu, dia menghadapi bambu berduri, dan dengan menggunakan jurus pedang keempat, dia menebas bambu-bambu itu. Rupanya, teknik pedangnya memang terlihat sederhana, tapi cukup berbahaya. Karena bisa memotong berbagai macam benda, meski sudah berusaha keras, dia tetap tak mampu mengenai batang kayu yang terbang ke arahnya dengan jurus keempat. Memaksanya naik tingkat ke jurus kelima. Kali ini, dia menebas semuanya dengan jurus kelima yang dahsyat dengan pedangnya. Dengan kekuatan pedangnya, dia yakin tak ada yang bisa menghentikannya. Dan jumlah bukanlah masalah setelah berhasil melewati batang-batang kayu. Dia menghadapi lilin yang diletakkan di dalam bambu, dan untuk ini dia menggunakan jurus keenam. Dia mengayunkan pedangnya begitu keras hingga semua lilin padam seketika. Begitu dia mengatasi ini, dia sadar pemberhentian berikutnya adalah di luar rumah, di mana dia bisa menggunakan jurus ketujuh dengan kekuatan penuhnya. Dengan cepat dia melesat lagi, dalam sekejap dia mencapai jurus ke-9 dengan tekad bahwa tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh pedangnya. Akhirnya dia mencapai puncak tertinggi untuk pedang dan Mujin jatuh ke tanah dengan lega. Namun, di saat yang sama, dia sedikit kesal karena tidak bisa meniru jurus pamungkas dari kehidupan lamanya. Dia teringat akan ajaran dari gurunya saat masih muda, tapi awalnya dia tidak pernah benar-benar menganggap serius ajaran gurunya. Dia percaya bahwa teman gurunya itu hanya bercanda saat mengatakan hal-hal omong kosong dan mustahil tentang menebas segala sesuatu dengan pedang. Gurunya mengakui bahwa itu mungkin terdengar gila, tetapi dia tidak rela seni bela diri temannya itu punah. Karena dia tidak dapat mewarisinya dengan benar, dia ingin Mujin melakukannya untuknya. Gurunya memberitahunya bahwa mendiang temannya adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa bertarung seimbang dengannya. Yang lebih menarik, dia tidak memiliki Chi, tetapi guru Mujin mengatakan ada kemungkinan bahwa dia menggunakan seni gerakan, karena mereka di sektenya tidak bisa mempelajarinya dengan benar. Dia memutuskan untuk mengajari guru Mujin dalam upaya untuk mewariskannya kepada seseorang yang layak. Mendengar ini, Mujin tertawa terbahak-bahak mengejek seni bela diri. Tapi, gurunya menjitaknya begitu keras hingga hampir remuk tengkoraknya. Dia berkata, Mujin harus mengikuti semua perintahnya, dan Mujin tidak punya pilihan selain menerima keinginan gurunya itu. Gurunya bilang, kalau dia melakukan jurus pedang itu 1000 kali, tubuhnya akan berubah. Tapi, jika dia melakukannya 100.000 kali, Chi-nya akan mulai memasuki pedangnya. Intinya, mengayunkannya 1.000.000 kali akan membuatnya tak terkalahkan, bahkan oleh pendekar pedang terkuat sekalipun. Mujin terkejut, karena butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Siklus itu, jika dia mengayunkan pedangnya 1000 kali sehari. Ini membuat Mujin bertanya, apakah teman gurunya benar-benar sepadan dengannya? Tapi, gurunya bilang dia tidak tahu sama sekali. Namun, dia yakin salah satu dari mereka pasti akan mati jika mereka bertarung habis-habisan. Karena itu, Mujin jadi penasaran seperti apa orangnya teman gurunya itu. Mujin akhirnya terbangun karena tamparan bertubi-tubi dari Sok. Mujin menyadari bahwa dia masih jauh dari kata selesai, karena dia pingsan setelah berlatih jurus itu sekali saja.
Dan dia masih jauh dari 1000 kali, meskipun begitu, dia harus makan karena sudah larut. Dan saat dia melihat piring makanan di depannya, dia menyadari itu daging ayam. Dia kecewa dan menyuruh Sok menyiapkan daging babi lain kali. Karena daging babi paling gampang bikin badan jadi kekar, dia memberitahu Sok bahwa dia bebas menggunakan uang yang mereka pinjam dari Sekte Bangho itu. Karena dia bisa dengan mudah meminjam lebih banyak nanti, dia memberitahu Sok bahwa rencananya adalah terus makan daging sapi selama sisa waktu pertarungannya melawan Dobo. Sok kemudian bertanya pada Mujin kapan dia mempelajari seni bela diri itu. Yang dia pelajari, karena dia yakin bahwa Mujin tidak tahu seni bela diri sebelumnya. Karena Mujin sudah memberitahu saudara-saudaranya, dia berpikir bahwa memberitahu Sok juga bukan ide yang buruk. Mujin kemudian mengungkapkan bahwa dia bukanlah Mujin yang asli. Karena identitas aslinya adalah iblis suci. Sok mengira Mujin sedang bercanda dan menyemburkan omong kosong fantasi. Sok berkata dia hanya khawatir Mujin akan kehilangan ingatannya dan menghilang begitu saja suatu hari nanti. Tapi Mujin meraihnya, meyakinkan dia bahwa dia tidak akan meninggalkan klan ini sampai menjadi klan terhebat di seluruh Sichuan lagi pula. Mujin tidak punya pilihan karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Sok mengejek gurunya, mengatakan dia menyemburkan sampah, tapi ini membuatnya mendapat jentikan jari yang menyakitkan di kepala. Setelah selesai berbicara, Mujin mengatakan pada Sok bahwa dia bebas untuk pergi. Dan Sok melakukan seperti yang diperintahkan. Sementara itu, kedua tetua klan mencoba melarikan diri bersama anak-anak sebelum duel. Karena mereka percaya bahwa Dobo akan membunuh Mujin. Pada akhirnya membuat klan matang untuk diambil alih. Tak lama kemudian, Mujin telah berlatih dengan sekuat tenaga sehingga dia sekarang dapat membawa pedang seberat 70 kilo itu. Namun, dengan hanya satu lengan, tekniknya masih belum stabil. Dan dia hanya punya seminggu sampai duel itu tiba. Dia berkeringat di ruang latihan ketika anak-anak masuk untuk melihatnya. Mujin mendesak mereka untuk pergi karena berbahaya bagi mereka berada di sana. Anak-anak memberitahu Mujin bahwa mereka hanya khawatir padanya karena mereka telah memperhatikannya, mendorong dirinya sampai batas selama beberapa hari terakhir. Soyong khawatir Mujin melakukan semua ini karena apa yang dia katakan. Tapi dia memberitahu dia bahwa dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Karena dia hanya marah. Menatap kedua anak itu mengingatkan MC kita pada saudara kekasihnya dari kehidupan masa lalunya. Mujin menepuk kepala mereka, memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Kedua anak itu mulai meniru Mujin, sambil memuji betapa hebatnya posturnya. Cara keduanya berdebat satu sama lain tentang siapa yang salah atau benar membuatnya teringat ketika dia berlatih dengan gurunya dan mengalami masa sulit. Tiba-tiba dia menyadari bahwa hal terpenting dengan pedang 9 dewa adalah teknik pernapasan. Menyadari hal ini, Mujin memberitahu anak-anak bahwa dia akan menang, apapun yang terjadi. Dan dia mendesak mereka untuk kembali ke kamar mereka. Anak-anak khawatir, tetapi mereka berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia sendirian, Mujin mulai teknik pernapasan sambil mengayunkan pedangnya dengan keras. Dengan bantuan teknik pernapasan, dia bisa menggunakan semua energi internal yang terkumpul sekaligus tanpa sadar. Dia sudah memahami ide seni gerakan, yaitu seni Qi di mana seseorang membangun energi internal melalui gerakan. Pada dasarnya, seni gerakan dianggap sebagai seni bela diri kelas rendah. Itulah sebabnya orang tidak terlalu memikirkannya. Dengan menggunakan teknik pernapasan, Mujin dapat mengayunkan pedang dengan lebih mudah, memberinya apa yang diperlukan untuk menebas patung. Sementara itu, Jo Hwan-bong terlihat berbicara dengan Sok tentang perubahan mendadak Mujin. Sok mencoba mengaitkan kesehatan Mujin yang tiba-tiba dengan satu sesi wudang yang telah dia ikuti, tetapi Yo bukan orang bodoh. Dia menyuruh Sok untuk memastikan dia melaporkan perubahan apapun yang dia temui kepadanya. Sok berjalan ke tempat gurunya berlatih. Hanya untuk menemukannya terbalik. Dia mencoba memberitahunya bahwa makanannya sudah siap, tetapi Mujin kecewa, mengatakan ruang pelatihan terlalu kecil baginya untuk berlatih. Karena itu, Mujin mengatakan dia akan mulai menggunakan aula pelatihan. Mujin berjalan menuju aula pelatihan besar hanya untuk menemukan prajurit lain berlatih di sana. Dan mereka semua mengawasinya. Sok memberitahu para prajurit lainnya bahwa dia harus berlatih sendirian dan menyarankan agar mereka semua pindah dari sana. Dia mendesak mereka untuk menggunakan aula pelatihan lainnya, tetapi para prajurit malah bertanya-tanya mengapa seorang pria setengah mati mengeluarkan instruksi. Bagi mereka, mereka percaya bahwa Mujin bukanlah seorang seniman bela diri karena dia punya pedang. Mujin menyadari perubahan suasana hati mereka, dan dia berkomentar tentang hal ini. Para pejuang lain ingin melawan Mujin, tetapi pemimpin pasukan, Chol Boin, menyuruh anak buahnya meninggalkan aula untuk tuan muda. Chol akhirnya percaya bahwa Mujin sudah gila lagi. Tepat saat itu Mujin menghentikan Chol, memberitahunya bahwa dia harus menjadi pria dan berbicara langsung padanya.
Chol lalu berbalik dan Mujin menyarankan agar mereka bertarung karena mereka adalah pendekar pedang. Chil, berkata dia tidak akan melakukan ini karena Mujin adalah calon pemimpin klan. Mujin kemudian menyuruh Chil untuk tetap menjadi pengecut dan tidak menunjukkan wajahnya. Karena dia tahu dia tidak bisa menepati janjinya. Ini cukup untuk membuat Chil menghunus pedangnya, siap melawan Mujin. Pertarungan dimulai, dan Mujin segera menusukkan pedangnya ke tanah. Sebelum melompat ke arah Chil dengan gerakan berani, dia berhasil mencapai Chil dan mendorong kepalanya sebelum dia bisa bereaksi. Para pejuang benar-benar bingung, karena mereka belum pernah melihat duel tanpa pedang sebelumnya. Mujin terus bermain-main dengan Chil dengan bergerak sangat cepat sementara Chil berjuang sangat keras. Chil segera merasa frustrasi dan dia menyuruh Mujin untuk melawannya seperti seorang pria dan berhenti menghindar. Serangannya, Mujin akhirnya setuju untuk menganggapnya serius. Dengan sedikit meraih pedangnya, tetapi Chil tidak membuang waktu untuk lari. Mulutnya mengatakan Mujin yang harus disalahkan atas semua yang terjadi pada klan. Karena Mujin adalah penyebab masalah, Chil tidak berpikir dia pantas mempelajari seni bela diri. Chil berlari ke arah Mujin tetapi dia menemuinya di tengah jalan dengan bentuk ke-9 dari teknik pedangnya yang tak tertandingi. Yang akhirnya mengguncang energi internalnya. Mujin tidak memberi Chil ruang untuk bernapas. Saat dia mendaratkan pukulan dahsyat ke wajahnya, Chil terjatuh ke lantai dengan darah berceceran di mana-mana sementara Mujin memberitahunya bahwa segalanya akan berbeda. Saat dia jatuh ke tanah, Chil akhirnya menyadari kebenaran pahit bahwa Mujin telah sepenuhnya berubah. Dia bisa merasakan tekad membara dari tubuh Mujin. Tidak seperti sebelumnya, Chil jatuh ke tanah dan sangat mengejutkan. Sok dan para prajurit lainnya menyaksikan duel tersebut. Para prajurit berlari untuk memeriksa bos mereka. Yang terbaring benar-benar pingsan, Mujin berdiri seperti pemenang sejati sambil bertanya kepada Chil apakah dia memiliki masalah mengenai kemenangannya. Salah satu prajurit berteriak pada Mujin. Memberitahunya bahwa dia menggunakan gerakan pengecut, Chil mengumpulkan dirinya. Dan berteriak pada orang itu untuk menutup mulutnya. Sebelum mengakui bahwa dia benar-benar kalah, Chil memberikan penghormatannya kepada Mujin. Sambil mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar telah belajar darinya, Mujin mengakui. Menghormati dan menyuruhnya pergi seenaknya. Saat para prajurit keluar aula, Mugen menyuruh Sok ikut dengan mereka. Karena dia benar-benar ingin sendirian rupanya. Prajurit yang kesal itu terus mengomel, dia pikir Chil terlalu lunak pada Mujin. Tapi dia bilang, bukan begitu, dia malah berencana membuat Mujin setengah mati. Si bodoh itu nggak mau percaya. Tapi Chil bilang dia serius banget, Chil. Katanya, dia nggak tahu cerita lengkapnya, tapi jelas kok. Kalau tuan muda mereka itu meningkat pesat, Sok. Di sisi lain, Sok juga bertanya-tanya kapan Mujin berubah drastis, tapi sekaligus. Dia bersyukur Mujin benar-benar berubah malam itu, kedua tetua mengadakan pertemuan membahas duel yang akan datang. Mereka berdua sudah lebih dari 36 tahun di klan, dan setia sejak saat itu. Mereka membicarakan betapa hebatnya Kaisar Api di masa mudanya. Dia adalah seorang pemuda, kompeten yang memamerkan seni bela diri sedemikian rupa hingga bahkan Tang yang kuat. Klan harus mengakui bahwa dia itu unik, pokoknya gitu deh. Para tetua terpesona oleh kekuatannya, dan mereka berdua bersumpah setia padanya. Yo percaya mereka mencoba menghancurkan kesetiaan itu, tapi Do tidak setuju. Katanya, mereka hanya perlu menyelesaikan masalah garis keturunan saja. Du bilang mereka telah menjaga Mujin selama 17 tahun. Namun, klan itu terus mengalami kemunduran sejak saat itu. Keduanya percaya bahwa mereka telah melakukan cukup dan tidak mungkin Kaisar Api akan menyalahkan mereka setelah mereka mencapai alam baka. Pada dasarnya, mereka telah mengumpulkan uang yang mereka butuhkan untuk pindah dan sebagai tambahan beberapa ahli bela diri untuk membantu mereka. Lalu Do memberitahu Yo bahwa dia harus pergi duluan. Sementara dia tetap tinggal untuk menjaga Mujin lebih lama. Rupanya guru bela diri dari Sekte Kongdong, yang disewa oleh Chong Hua, akan menjadi saksi untuk duel tersebut. Yo terkejut mendengar ini karena semuanya mengarah pada kecurangan. Kelompok pedagang itu pada dasarnya adalah sekelompok sampah jahat, yang akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari klan Hua, kata Do. Yo menyuruh anak-anak dan menunggunya di lokasi yang dijanjikan. Meskipun itu akan menjadi kejutan besar bagi anak-anak nanti, Mujin menyadari bahwa jumlah daging sapi yang dia dapatkan semakin berkurang. Lebih sedikit sehingga dia bertanya kepada Suk mengapa ini terjadi, lalu Suk mengungkapkan bahwa pengurus rumah tangga memberinya sedikit uang. Dan meskipun Mujin kesal tentang semua ini, dia mengesampingkannya untuk menunjukkan pakaian kerennya kepada Mujin. Suk menghancurkan imajinasinya yang indah dengan mengatakan padanya bahwa dia terlihat lebih baik saat diperban seluruhnya. Saatnya berangkat duel, Mujin bertemu Du di luar rumah. Awalnya Mujin berpikir dia di sana untuk menghentikannya, tapi dia bilang tidak, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk mengikutinya ke duel. Mugen menyadari bahwa Du hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri.
Padahal yang dia rencanakan hanyalah menghajar abis rivalnya dengan Sok dan Du. Bergabung dengan Mugen dalam perjalanan ke tempat duel di arena. Di mana-mana ramai dengan orang banyak yang ingin melihat duel dan mereka yang ada di sana untuk memasang taruhan. Karena odd tinggi yang dipasang pada Mujin, kebanyakan orang memasang uang mereka padanya sejenak. Dia tiba di arena dengan lollipop di mulutnya. Dan mereka yang melihatnya percaya dia lemah dan bahkan lebih suka membatalkan taruhan mereka. Saat dia melangkah ke arena, dia bertemu Choi Yeon, yang bertanya kepadanya apakah dia benar-benar ingin melanjutkan duel. Para penonton yang mendengar ini percaya bahwa Mujin adalah orang yang meminta duel terlebih dahulu meskipun dia lemah. Dan mereka percaya bahwa kegilaannya merajalela Mujin sangat kesal ketika dia menyadari bahwa kelompok itu sudah mencap mereka sebagai orang jahat. Dan dia berencana untuk menghukum mereka untuk ini. Mujin dengan percaya diri memberitahu Cho Yan bahwa dia tidak akan duduk dan membiarkannya mencuri manual rahasia klannya. Itulah tepatnya mengapa dia harus melawan mereka, para penonton. Mereka terkejut mendengarnya, karena tak pernah menyangka sebuah kelompok pedagang mengincar teknik rahasia bela diri Choyon. Choyon sangat percaya diri dengan semua yang terjadi, dan dia yakin Mujin akan membayar karena sok keren api sudah dinyalakan dan semua persiapan sudah siap untuk duel. Pembawa acara mengumumkan bahwa saksi duel adalah Han Yigang. Dari sekte Kongdong Han terlihat berdiri di balkon, tampak keren dan kuat. Siap menjadi saksi keinginan gurunya, dia menyuruh Dobo dan Mujin untuk bertarung secara adil di depan kerumunan yang menyaksikan. Tiba-tiba Dobo membuat pengungkapan mengejutkan, mengatakan pada Mujin bahwa pakaian bela diri yang dia kenakan saat ini dikirim secara pribadi olehnya. Sebagai peringatan kembalinya Mujin tersenyum mendengar ini. Dan dia mengeluarkan pedang besarnya, memberitahu Dobo bahwa dia tidak punya pilihan selain mengembalikan barang-barang yang tersisa setelah duel. Seluruh penonton terkejut melihat ini, karena mereka belum pernah melihat orang berduel dengan pedang sebesar itu. Selain itu, mereka semua percaya bahwa Kaisar Api terkenal dengan tangan kosongnya. Seni bela diri. Bahkan Du terkejut dan dia bertanya pada Sok apakah Mujin mengatakan sesuatu yang aneh. Intinya, mereka berdua awalnya menyarankan agar Mujin kabur, karena mereka yakin dia tidak mungkin mengalahkan lawannya, akan tetapi Sok mulai memiliki semacam kepercayaan pada Mujin, mengatakan dia mungkin punya kesempatan. Namun keyakinan Do sama sekali berbeda, setelah kedua belah pihak siap. Wasit membunyikan bel untuk memulai pertandingan. Mujin yang marah langsung mengejar Dobo, dia mengayunkan pedang besarnya ke arahnya, memberikan serangan yang kuat dan menghancurkan. Dobo nyaris menghindari serangan itu tetapi menghancurkan tanah yang terkena. Para penonton terpesona karena mereka tidak pernah menyangka Mujin secepat dan sekuat itu. Apa yang semua orang yakini adalah bahwa Mujin tidak memiliki kemampuan seni bela diri. Tetapi dia bergerak dengan cara yang gila. Bahkan Dobo benar-benar terkejut. Karena dia mengharapkan duel yang sangat mudah, Mujin melanjutkan dengan serangannya. Saat dia menyerbu ke arah Dobo lagi, dia terus mengayunkan pedangnya ke arahnya, tetapi Dobo berhasil memblokir pukulannya. Dan mereka berdiri berhadap-hadapan satu sama lain, ini meninggalkan bentrokan suara dan pemandangan yang indah untuk mereka lihat. Choi An terkejut bahwa Mujin sebenarnya bertahan dalam pertarungan lebih dari yang dia kira. Namun dia yakin bahwa apapun pelatihan yang telah dia lakukan, dia masih jauh dari Dobo. Mujin terus mengayunkan pedang besarnya ke arah Dobo. Tetapi dia dengan mudah menghindarinya berkat fleksibilitasnya. Saat pertarungan berlangsung, Dobo berhasil melakukan serangan balik. Serangan yang membuat Mujin terdorong mundur dan dia bersumpah dia akan meninggalkan Mujin dalam posisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia yakin punya semua yang dibutuhkan untuk menghancurkan mental seseorang. Berdiri di balkon, Du mengakui dia terkesan dengan bagaimana Mujin bertahan dalam pertarungan ini. Sok lalu memberitahu Du tentang apa yang sedang dia lihat. Mujin bahkan belum mengeluarkan kartu trufnya. Du pikir Sok cuma ngomong-omong kosong, tapi Sok menyebutkan bahwa dia diam-diam mengawasi Mujin berlatih sendirian dan dia meyakinkan Du bahwa sesuatu yang lebih dahsyat akan datang seiring berjalannya pertarungan. Mujin menyadari kekuatannya saat ini setara dengan Dobo, membuatnya mempertanyakan prosedur pelatihan, tapi dia tidak khawatir. Karena sekuat apapun lawannya, dia akan selalu menang, dan kali ini dia berencana membunuh Dobo. Sementara itu, Yo mengangkut saudara-saudara Mujin dan dia telah tiba di tempat tujuan. Saat mereka tertidur, dia ingat Du mengatakan alasan dia belum datang adalah karena dia ingin tetap di sekitar dan mengumpulkan sisa-sisa Mujin. Setelah Dobo membunuhnya, meskipun Yo tidak tahu apakah yang mereka lakukan benar, setidaknya mereka sudah memulainya. Kembali di arena, keduanya masih saling menyerang. Mujin tidak khawatir karena dia percaya bahwa Dobo hanyalah seorang pemula baginya. Keduanya terus bertukar pukulan. Dan meskipun tampaknya mereka seimbang, beberapa orang percaya bahwa Mujin sebenarnya lebih unggul. Orang-orang mulai berbicara buruk tentang Mujin, mengatakan dia tidak terlalu mengesankan saat itu.
Dobo meluncurkan serangan kuat yang diarahkan langsung ke Mujin, Do dan Sok hampir pingsan. Saat mereka menyaksikan serangan itu mengarah langsung ke Mujin. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar dia benar-benar menghindari serangan itu, menyadari bahwa Dobo mengincarnya. Mujin menggunakan bentuk pertama dari 9 pedang tiada taraf, langkah antisipasi. Dobo mendaratkan pukulannya, namun berkat teknik yang digunakan Mujin, dia mampu memblokirnya, membuat orang banyak terkejut, bahkan Dobo pun terkejut. Dan dia terpaksa bergerak mundur, menyadari bahwa Mujin menjadi gila. Dobo mengumpulkan energi batinnya sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Namun Mujin mengejeknya, mengatakan pengumpulan energi batinnya terlalu lambat. Mujin kemudian mengaktifkan bentuk kedua dari tekniknya dan dia berlari ke arah Dobo dengan begitu banyak kebencian. Dobo bisa merasakan ini dan yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir serangan Mujin dalam sebuah perjuangan. Meninggalkannya benar-benar bingung karena dia tidak percaya bahwa dia kalah dari Mujin. Dobo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Mujin, tetapi sebelum dia menyadarinya, pedangnya hancur tepat di depannya. Pedang Mujin menebas Dobo dengan sangat keras. Dobo terlempar ke tanah sementara Choyan berteriak frustrasi memanggil nama Dobo. Dobo tergeletak di sana, bermandikan darahnya sendiri, lengan kanannya hilang. Dan Mujin otomatis memenangkan duelnya. Mujin lalu berjalan mendekati lengan Dobo dan berkata, dia akan membawanya sebagai ganti rugi atas 17 tahun dendam. Choyon terkejut mendengarnya, dan Mujin bilang kelompok pedagang, mungkin saja bisa menemukan cara untuk memasang kembali lengannya. Han melompat turun dari tempatnya mengawasi, memeriksa Dobo. Choyon juga bergegas ke arah mereka, dan Han menyebutkan inti energi Dobo juga hancur. Han menatap Mujin, bertanya apa dia benar-benar harus bertindak sejauh itu. Mujin malah pura-pura bingung, menanyakan apa maksud Han dengan perkataannya tadi. Han bilang jelas ada jurang perbedaan kemampuan di antara mereka. Karena pertarungan itu sudah selesai sejak lama. Mujin membalas bahwa karena dia punya mulut besar, jadi dia banyak bicara. Mujin kemudian bertanya, apakah sungguh perlu menggunakan pukulan 7 luka pada kepala anak berumur 5 tahun tanpa ilmu bela diri? Dengan amarah membara di matanya, Mujin memberitahu Han bahwa yang baru saja dia lakukan hanyalah penutupan dendam yang sudah dia pendam selama 17 tahun. Mujin menambahkan pula bahwa mereka akan segera mulai membayar semua yang telah mereka lakukan terhadap klan Hua. Dengan kebencian yang kentara, dia mendesak Han dan anak buahnya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Choyan jatuh berlutut kesakitan sambil bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang baru saja Mujin lakukan. Saat Mujin berjalan menjauh dari panggung, para penonton bersorak atas kemenangannya karena mereka sangat terkesan dengan bagaimana dia menghancurkan Dobo. Selain hal-hal indah yang mereka saksikan, mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat pedang itu yang dia gunakan di masa lalu. Intinya mereka semua sangat bersemangat. Karena seorang ahli bela diri baru telah lahir, Do dan Sok bergegas menemui Mujin. Dan dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya mereka kembali ke rumah. Saat dia berjalan pergi, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Do, apakah dia telah menghabiskan semua emas yang dipercayakannya kepadanya. Do dengan gugup menjawab bahwa masih ada sedikit sisanya. Mujin kemudian berkata, dia mungkin harus mampir ke Sekte Bangho. Karena dia harus meminjam uang. Tiba-tiba dia memberitahu Do bahwa dia tidak peduli jika dia, Yo dan seniman bela diri lainnya ingin pergi. Tapi dia memberitahunya bahwa akan ada konsekuensi besar jika mereka mencoba mengambil saudara-saudaranya darinya. Dia mengatakan ini dengan niat membunuh yang begitu besar hingga hampir melumpuhkan Do di tempat dia berdiri, sementara saudara-saudaranya sudah berteriak pada Yo karena membawa mereka pergi, padahal seharusnya mereka menonton duel saudara mereka. Yo tahu mereka tamat riwayatnya saat membaca surat yang baru saja diantar merpati ini. Dia sadar, Mujin ternyata menang tak terduga. Surat itu memberitahunya bahwa keberadaan mereka sudah ketahuan. Dia mendesaknya untuk segera kembali ke rumah. Tanpa menunda, Yo bergegas pulang dengan cemas, sementara anak-anak bersukacita. Mereka ingin menjenguk kakak mereka nanti. Mujin memberitahu Do bahwa inilah saatnya dia berurusan dengan Sekte Bangho. Dia menyuruh Do untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Walaupun Mujin sekarang dianggap mumpuni, Do memintanya untuk tidak terlibat dengan sekte sosial dalam bentuk apapun. Menyadari bahwa orang tua itu terlalu cemas, Mujin mengatakan dia tidak akan melakukannya. Dengan ini, Mujin pergi menemui Sekte Bangho. Namun, Sok khawatir segalanya akan berjalan sangat buruk. Mujin berkata dia tidak bisa menunda-nunda lagi. Dia mendesak Sok untuk tetap berada sangat dekat di belakangnya. Akhirnya, Mujin tiba di Sekte Bangho, yang mengejutkan Ma karena dia tak pernah menyangka akan melihat Mujin lagi. Mujin memberitahu Ma bahwa dia datang untuk membayar utang-utangnya. Sambil mengejek Ma karena sekte mereka sekarang terlihat sepi.
Ma mencoba menutupi kekalahan mereka dengan mengatakan sebagian besar penjudi di wilayah itu. Mereka hanya pergi karena ingin menonton duelnya melawan Dobo. Karena dia sesumbar semua orang pergi untuk menontonnya bertarung, kan? Mujin bertanya apakah dia mengadakan taruhan pada pertandingannya. Sudah pasti. Mujin yakin sekali mereka memberinya odd yang lebih tinggi, dan dari sini mereka pasti menghasilkan banyak uang, karena mereka memang sudah menghasilkan uang. Mujin otomatis menunjukkan ketertarikannya, dasar mata duitan. Dan Ma jelas tahu dia akan diperas habis-habisan. Untuk menghindari masalah dengannya, Ma berkata mereka akan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mujin senang mendengarnya, jelas semua orang suka uang. Ma merasakan aura dingin dari tubuh Mujin, dan itu menunjukkan bahwa dia dipenuhi niat membunuh, ngeri. Mujin lalu bertanya pada Ma tentang bosnya, dan ini mengejutkan. Ma, dia bertanya kenapa Mujin ingin tahu keberadaan bos mereka. Mujin menggebrak meja, memberitahu Ma bahwa dia sangat kesal. Kalau harus mengulangi pertanyaan lebih dari sekali, sungguh merepotkan. Mujin hampir mengamuk ketika pemimpin sekte Cai Wungil muncul di ruangan itu. Mujin terkejut melihat wajah jelek yang ternyata adalah pemimpin sekte Jai mengakui bahwa anak buahnya sudah memberitahunya tentang Mujin. Dan Mujin bertanya kenapa begitu susah menemuinya. Mujin tak ragu mengejeknya, memberitahunya bahwa dia punya wajah jelek berdiri di belakang C. Orang ini menarik. Dan Mujin bertanya apakah orang itu adalah pelayannya. Aura yang keluar dari pria itu adalah murni kebencian. Dan ternyata dia adalah Gagak Hitam Maut dari sekte sosial Gagak Hitam. Gagak Hitam menegur Mujin karena mengincar uangnya, padahal sudah diperingatkan untuk menghindari sekte sosial itu. Mujin malah mendapati dirinya menatap salah satunya. Mugen hanya menyuruh pria itu tutup mulut. Jika dia tidak ingin mati, Gagak Hitam dengan marah menyerbu Mugen, siap mencabik-cabiknya. Dan ini membuat Mugen si kaus kaki ketakutan. Mugen tidak merasakan ancaman dari Gagak Hitam, karena dia bertekad untuk menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalannya. Mugen melemparkan sumpit ke arah Gagak Hitam. Dan dengan kekuatan yang begitu besar, sumpit itu menusuk tangannya. Saat itulah Gagak Hitam menyadari bahwa Mujin bukanlah orang biasa. Dan dia harus menganggapnya serius. Mujin lalu berkata pada Gagak Hitam bahwa dia tidak ingin mendapat pujian dari seseorang serendah dia, tetapi ini membuat Gagak Hitam marah. Dan dia dengan marah berlari ke arah Mujin lagi. Kali ini Mujin memutuskan untuk menemuinya di tengah jalan, dan dia berlari ke arahnya. Namun, tiba-tiba menghilang tepat di depannya. Dia muncul di belakangnya, mengejutkan Gagak Hitam. Dengan panik, Gagak Hitam melayangkan tangannya ke arah Mujin, tetapi dia dengan mudah menghindarinya. Sambil memperjelas bahwa dia sedang mempermainkannya, Gagak Hitam tidak bisa percaya bahwa seseorang semuda Mujin benar-benar bisa menghindari serangannya. Mujin kemudian memutuskan untuk membuat satu lubang lagi di Gagak Hitam. Mujin menusuk sumpit ke mata kirinya, membuatnya sangat kesakitan. Jeritannya membuat takut mereka yang menonton, sementara Gagak Hitam jatuh berlutut. Sambil memaki Mujin, dia bilang sekte sosial akan datang membalasnya. Karena menyerang seorang anggota, Mujin penasaran melihat kemampuan sekte itu, lalu menendang Gagak Hitam di kepala, sambil menyuruhnya mendesak sekte sosial untuk menyerangnya sepuasnya. Tapi sebelum sekte itu datang, Mujin memberitahu Gagak Hitam bahwa dia tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Saat itu juga, Gagak Hitam mulai memohon, bilang ke Mujin dia siap memberikan apa saja yang dia inginkan asal nyawanya diampuni. Mujin kaget, Gagak Hitam begitu ingin hidup. Tapi karena dia menawarkan kekayaan, Mujin menahan diri untuk tidak mengirimnya ke alam baka. Gagak Hitam bilang semua kekayaannya ada di Chong, tapi dia janji akan membawanya kembali. Mujin siap menerima tawaran itu, tapi dia memastikan dia adalah orang mati jika tidak kembali dengan uangnya. Dengan rasa takut menyelinap di tubuhnya, dia bergegas pergi, berjanji akan kembali secepat mungkin. Setelah selesai berurusan dengan Gagak Hitam, dia berbalik ke Cei, yang sudah mengompol di celana. Dan dia bilang sudah waktunya mereka melunasi hutang mereka. Cei langsung berlutut memohon ampun, sambil berjanji akan memberikan semua yang dia punya. Mujin tertawa, bilang ke Cei dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan karena propertinya sudah menjadi miliknya. Cei bingung mendengar ini, dan Mujin menyuruhnya menambahkan keuntungan. Dia sudah keluar dari kalangan rakyat jelata, selain kehidupan yang telah dia hancurkan. Dengan memanipulasi klan bela diri untuk menyamakan asetnya dengan air mata berlinang, dasar drama. Cai bilang dia bersedia memberikan segalanya pada Mujin. Tapi ini membuat Mujin murka dan dia menghancurkan otak Cai, mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menawarkan apa yang sudah dimilikinya. Ketakutan mencengkeram semua orang yang menyaksikan ini, dan Mujin berbalik pada mereka. Bertanya siapa yang memburunya dalam garis komando ini. Ma dengan cepat maju mengatakan bahwa dia adalah wakil ketua sekte. Dan dia berlutut memohon untuk diampuni. Ampunilah hamba, Tuan. Dia berjanji pada Mujin bahwa dia akan hidup jujur jika diberi kesempatan lain. Karena dia memohon dengan tulus, Mujin memutuskan untuk mengampuni nyawanya.
Mujin lalu bertanya pada Ma berapa nilai C, dan Ma mulai dengan rumahnya. Katanya semuanya bernilai 4.000 keping emas. Dan aset Bungo sekitar 10.000 keping emas sebagai tambahan. Ada juga upeti 500 keping emas dari Sekte Sosal. Pada dasarnya, semuanya berjumlah lebih dari 20.000 keping emas. Dan Mujin menyebutkan bahwa dia menginginkan semuanya datang kepadanya. Ma kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempersiapkan semuanya dan membawanya kepadanya. Mujin senang mendengarnya, karena dia ingin semuanya ditangani tanpa penundaan. Begitu Ma pergi, Mujin menatap para perwira sekte lainnya dengan ekspresi yang sangat mematikan. Dan dia menyuruh mereka untuk mulai menawar nyawa mereka. Hal ini mengejutkan mereka, dan dia mengingatkan bahwa hanya Ma yang dia janjikan untuk diampuni. Ketakutan mencengkeram mereka, dan mereka mulai memohon untuk diampuni. Sesaat kemudian, Mujin kembali ke rumah dengan beberapa kotak penuh dengan harta dan uang, membuat Do terkejut. Dia memberitahu Do bahwa setiap kotak berisi sekitar 400 emas. Do mencoba mengingatkan Mujin bahwa Sekte Bangho didukung oleh Sekte Sosal. Akan tetapi, masalah utamanya bukanlah Sekte Sosal, melainkan siapa yang bersekutu dengan mereka. Dan orang ini sangat menakutkan. Namanya Ju Sugong. Do menambahkan bahwa sekte itu juga memiliki gagak hitam dan gagak merah juga. Saat mendengar gagak hitam, Mujin memberitahu Do bahwa dia sudah berurusan dengannya. Hal ini mengejutkan Do, dan Mujin menyuruh Do untuk tidak menempatkannya setara dengan dia atau Yo. Karena siapapun yang mencari masalah dengan klan ini akan berakhir terkubur 6 kaki di bawah tanah. Setelah selesai mengatakan ini, dia menyuruh Do untuk mengambilkan daging sapi, dan dia juga memerintahkan agar saudara-saudaranya diberi makan dengan baik ketika mereka kembali. Saat Mujin berbalik untuk pergi, Do tidak bisa percaya bahwa Mujin sudah membuat gagak hitam ketakutan. Padahal, dia dianggap sebagai ancaman di seluruh wilayah. Do pada dasarnya menyadari bahwa Mujin benar-benar berbeda dari orang yang dulu dia kenal. Sementara itu, Choi Hyun telah menyewa pembunuh untuk melenyapkan semua yang berharga bagi Mujin, tapi dia memerintahkan agar mereka membawa kembali salah satu anak yang hidup di masa lalu. Klan Api Hua lumayan sukses, dan pria luar biasa yang dikenal sebagai Kaisar Api mendapatkan kekaguman dari banyak sekali ahli bela diri. Mereka selalu memperhatikannya, bahkan menerima pujian dari klan Tang Sichuan yang terhormat dalam satu generasi. Klan Api Hua menjadi klan bela diri yang tak bisa diabaikan. Siapapun mereka yang dianggap ahli bela diri puncak akan berpikir dua kali sebelum macam-macam dengan klan Api Hua karena ini. Dulu, orang-orang Sichang akan bersorak dengan penuh semangat setiap kali anggota klan berjalan di jalanan. Namun, setelah Kaisar Api meninggal, patriark berikutnya menunjukkan betapa payahnya dia. Karena hal ini, klan Api Hua perlahan-lahan menurun. Mereka yang tadinya setia pada keluarga mulai pergi satu demi satu. Dengan ini, bayangan kaisar yang pernah menguasai dunianya terpecah di antara mereka yang mengingatnya dan mereka yang tidak. Akan tetapi, satu hal yang tetap ada adalah bahwa dia pria yang luar biasa karena aura besar yang dimiliki Mujin saat berjalan. Para tetua mulai membandingkannya dengan mendiang kaisar. Tak lama kemudian, prajurit yang terluka muncul untuk memberitahu bahwa mereka telah disergap oleh pembunuh, dan Elder Yo beserta sejumlah prajurit adalah satu-satunya yang melawan para pembunuh itu. Saat Do mendengar, dia menyadari bahwa kedua anak muda itu dalam bahaya. Lalu dia menyuruh para prajurit untuk segera memberitahu Mujin, sementara dia mendahuluinya. Di hutan, Yo mendapati dirinya menghadapi para pembunuh. Karena para prajurit bersamanya sudah dikalahkan. Bahkan dalam bahaya besar, dia berdiri teguh dengan siap melindungi anak-anak itu. Tepat saat dia akan kewalahan, Do muncul tepat waktu untuk membantunya. Hal ini membuat para pembunuh itu kesal karena mereka hampir menyelesaikan misi mereka. Sebelum Do muncul, pemimpin pembunuh itu berteriak pada anak buahnya, menyuruh mereka untuk melenyapkan keduanya, dan pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Do berhasil bertukar beberapa pukulan dengan para pembunuh. Namun usia tua segera menyusulnya, dan para pembunuh mendapatkan keuntungan. Tanpa dia sadari, dia terkena sabetan di bahunya, memaksanya mundur, salah satu pembunuh kemudian menjadikan Do sebagai misinya dan dia menyuruh rekan-rekannya untuk membunuh salah satu anak itu. Dia mendorong Do ke belakang, memaksanya untuk tetap bertahan, tapi Do menolak untuk mundur. Sesaat kemudian, Do terluka sangat parah dan dia berteriak kesakitan. Do jatuh ke tanah tanpa cara untuk membela diri atau anak-anak itu. Karena Do sudah tersingkir, para pembunuh memusatkan perhatian mereka pada anak-anak itu. Bertanya siapa di antara mereka yang akan mereka bunuh atau selamatkan. Meskipun Dojin tidak bisa berbuat apapun untuk membantu, dia tetap berdiri teguh untuk membela adik perempuannya dan para pembunuh itu. Tepat saat mereka hendak menebas Dojin, dia memutuskan dialah yang akan mati. Suara Mujin bergema di hutan, menyuruh mereka berhenti di tempat. Dia tampak sangat mengancam saat melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, tapi para pembunuh
tidak terlihat takut karena Mujin sebelumnya dikenal sebagai sampah. Pemimpin pembunuh itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mujin. Karena dia sudah memutuskan untuk menghalangi jalan mereka. Salah satu pembunuh melesat ke arah Mujin. Namun, Mujin menggunakannya sebagai target pertama amarahnya. Dia menghancurkan pedang orang itu dengan sedikit usaha sebelum meluncurkan tebasan vertikal yang membelah orang itu menjadi dua. Tanpa membuang waktu, dia bergerak melewati orang itu dan menuju sisa pembunuh. Saat mereka melihat betapa gilanya dia, pemimpin para pembunuh memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul dan menjatuhkan Mujin sekaligus. Kelompok itu dengan cepat mengeroyoknya, tetapi sebelum mereka dapat meraihnya, Mujin mengaktifkan bentuk 59 pedang tanpa tandingan, yang disebut teknik pembantai tentara. Dan dia mengiris mereka semua seperti tisu. Salah satu dari mereka mencoba mendapatkan keuntungan atas Mujin. Namun, dia dengan mudah menghindar sebelum memisahkan kepala orang itu dari tubuhnya. Saat inilah akhirnya terlintas di benak pembunuh yang selamat bahwa mereka melawan monster. Bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, lengan kanannya telah meninggalkan tubuhnya dan dia menjerit kesakitan Mujin lalu menyuruhnya untuk tidak bergerak lagi jika dia masih ingin tetap hidup. Mujin berbalik untuk melihat Yo membantu dan Dojin menutupi mata adiknya agar dia tidak melihat pembantaian yang terjadi di depan mereka. Dojin meyakinkan adiknya bahwa mereka tidak perlu takut karena Mujin telah muncul dan mengalahkan semua orang jahat. Mujin mendekati keduanya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dojin meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja. Dan Mujin menyarankan bahwa mereka pasti ketakutan, tetapi Dojin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengklaim bahwa dia adalah putra seorang ahli bela diri. Mujin lega mendengar ini dan dia menepuk kepala anak laki-laki itu atas keberaniannya. Dia kemudian menyuruh tetua Yo untuk membawa para pejuang yang terluka dan saudara-saudaranya kembali ke perkebunan saat kelompok itu pergi. Mujin mengalihkan perhatiannya ke pembunuh terakhir, menyuruhnya untuk tutup mulut tentang lengannya yang terpotong. Mujin kemudian bertanya apakah dia dikirim oleh Chunghwa, grup pedagang. Pria itu ragu-ragu sebelum menjawab dan Mujin memberitahunya bahwa dia mungkin akan menyelamatkan hidupnya jika dia menjawab dengan jujur. Si pembunuh menjadi penasaran ketika mendengar ini dan dia dengan cepat mengungkapkan bahwa Choyon menyewa mereka melalui faksi hutan kematian. Setelah memberitahu Mujin apa yang dia ketahui, dia bertanya apakah dia akan membiarkannya pergi seperti yang dia katakan. Mujin kemudian menyuruhnya untuk berlari kembali ke Choyan untuk memberitahunya bahwa dia telah memusnahkan kelompok yang dia kirim untuk mengejar saudara-saudaranya dan memberitahu dia bahwa dia akan datang untuk kepalanya selanjutnya. Nantinya semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Mujin saat dia berjalan melewati jalan dengan tubuhnya bermandikan darah. Mereka yang dulu meremehkannya tak berani lagi, takut jadi korban berikutnya. Orang-orang jadi penasaran, apakah si anak ajaib yang mereka kenal dulu akhirnya kembali setelah cukup lama bertani. Setelah puas bercocok tanam aura di jalanan, Mujin pulang dan Masak menyambutnya dengan heboh. Tapi Mujin malah mendorong kepala Masak ke samping. Kasihan, dia bertanya pada Masak, apakah prajurit yang terluka ada di aula pengobatan? Masak menjawab iya, lalu Masak menambahkan, Dojin dan adiknya juga istirahat di kamar mereka untuk memulihkan kekuatan. Mujin senang mendengarnya dan menyuruh Masak untuk menyiapkan air mandi. Beberapa saat kemudian, Mujin berendam di air hangat yang disiapkan Masak. Sambil berendam, dia memikirkan adik-adiknya dan keinginannya untuk melindungi mereka dari kejahatan dunia. Meskipun mereka adalah anak-anak dari keluarga bela diri, Mujin merasa mereka tak pantas terpapar kekejaman. Namun, di saat yang sama, dia khawatir memproyeksikan ketakutan masa lalunya pada mereka. Keesokan harinya di aula pengobatan, Mujin menghampiri tetua Yo untuk menanyakan tentang manual seni api merah. Yo terkejut mendengarnya, dan Mujin bertanya mengapa dia begitu kaget. Yo bertanya, kenapa dia menanyakan manual itu. Mujin menyadari Yo khawatir dia akan kambuh dan mengamuk lagi. Tiba-tiba Yo menyahut bahwa bukan itu alasannya, dan Mujin bilang padanya bahwa dia berencana berlatih sendiri karena Yo sedang tidak bertugas. Mugen juga bisa melihat bahwa Yo meragukan kemampuannya. Tetapi Yo menyangkalnya. Mugen lalu meyakinkan Yo bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan mengamuk. Menyadari bahwa Mujin tidak punya niat buruk, Yo akhirnya memberikan manualnya padanya. Setelah Mujin pergi, Yo mengungkapkan kekhawatirannya pada Do. Bertanya apakah dia tidak membuat keputusan yang salah dengan memberikan manual itu pada Mujin. Do menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Mujin telah menunjukkan beberapa ilmu pedang yang benar-benar luar biasa akhir-akhir ini. Do bilang itu karena Mujin mereka bisa selamat dari percobaan pembunuhan itu. Do juga menambahkan bahwa Mujin tampaknya telah sembuh. Dan dia percaya bahwa pengobatan Taois itu berhasil. Yo setuju bahwa pengobatan itu berhasil, tapi di saat yang sama dia bertanya-tanya, apakah pengobatan itu juga membantu keterampilan bela dirinya? Do juga mengatakan bahwa peningkatan mendadak Mujin
adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan dia percaya bahwa dia mengalami pertemuan yang menentukan karena ini satu-satunya penjelasan. Untuk peningkatan mendadaknya, Yo senang dengan bagaimana keadaannya. Dan dia percaya bahwa kemerosotan klan akhirnya akan segera berakhir. Di tempat pelatihan, Mujin memanggil saudara-saudaranya untuk melatih mereka. Mugen menjelaskan konsep seluruh pelatihan kepada mereka, dan berkata bahwa mereka diharapkan bergerak dengan sangat lancar. Dia menyebutkan bahwa itu adalah teknik gerakan fundamental yang dia ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman tempur nyata yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya terkesan saat mendengar ini. Lalu Yeon menyela, mengungkapkan keterkejutannya. Karena tetua Yo mengklaim bahwa Mujin tidak punya pengalaman tempur nyata. Jin tidak percaya bahwa saudara perempuannya mengatakan apa adanya. Mujin kemudian menyarankan agar mereka mengakhiri pembicaraan yang membosankan ini. Dan dia menyuruh keduanya menyerangnya dengan teknik tinju dasar yang telah mereka pelajari. Keduanya mengambil posisi mereka dan menyerang Mujin bersamaan, tetapi gerakan mereka membuat Mujin sangat kecewa. Penampilan dari keduanya membuat Mujin bertanya-tanya apakah keduanya benar-benar berasal dari klan bela diri. Dia menyadari bahwa keduanya kekurangan dasar gerakan untuk bahkan dianggap seni bela diri. Frustrasi dengan penampilan yang buruk yang mereka tunjukkan, dia menyuruh mereka berhenti. Dia berkata mereka perlu menghentikan pelatihan untuk hari ini karena kepalanya sakit. Keduanya terkejut bahwa dia mengklaim dia sakit kepala padahal mereka bahkan tidak menyentuh kepalanya. Mujin kemudian berbohong bahwa keduanya lebih terampil dari yang dia kira. Dia memberitahu mereka bahwa satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan saat ini adalah memperkuat tubuh mereka sebelum mempelajari teknik lanjutan apapun. Setelah keduanya pergi, Mujin menyadari bahwa dia memiliki tugas besar di tangannya dan itu tidak akan mudah. Dia kemudian menyadari bahwa gurunya pasti mengalami kesulitan melatihnya juga. Bagaimanapun juga, Mujin sudah siap mengembalikan kejayaan klan. Karena dialah yang bersalah atas apa yang terjadi. Selain itu, Mujin berniat mengalahkan satu-satunya orang yang gagal ia kalahkan di kehidupan sebelumnya, Mujin. Lalu, ia meraih pedangnya dan memulai latihan solonya. Ia bisa merasakan dengan jelas pedang itu terasa sangat ringan di tangannya. Ia juga menyadari kecepatannya meningkat setiap kali mengulang jurus pedang. Beberapa hari kemudian, Do dan Yo akhirnya kembali bertugas. Mesok memberitahunya bahwa mereka telah melakukan semua yang ia minta. Ia pun memuji mereka atas kerja bagusnya, tetapi Mesok menginginkan lebih. Mujin dengan marah mengingatkan tentang apa yang akan terjadi jika ia tiba di tempat kejadian sedikit lebih lambat. Mujin lalu memperingatkan para tetua, mengatakan mereka akan mati jika mereka mengulangi aksi bodoh seperti itu lagi. Keduanya mengakui kesalahan mereka. Mereka membungkuk pada Mujin sambil meminta maaf atas kebodohan mereka. Tak lama kemudian, Taois yang merawat Mujin, Do Yungsu, muncul. Mujin tidak mengenalnya dan sudah menghinanya sebelumnya. Mesok memberitahunya bahwa dialah Taois yang merawatnya. Mesok meminta maaf kepada pria tua itu, mengatakan Mujin belum sepenuhnya pulih. Itulah sebabnya ia bertingkah seperti itu. Tetapi Mujin menendangnya karena bicara omong kosong tentangnya. Mujin kemudian memutuskan untuk ikut bermain peran dan dia berkata pada orang tua itu kalau dia menyesal tidak mengenalinya. Mujin mendesak pria itu untuk mengikutinya. Pasti dia kelelahan setelah perjalanan panjang beberapa hari lalu. Masak bercerita pada Mujin tentang pendeta Tao yang katanya mewarisi aliran Tao dari sekte Wudang. Masak mengklaim Mujin sembuh berkat energi penyembuhan positif dari pendeta itu, dan ia mengungkapkan kepala. Pelayan membayar sejumlah besar uang untuk mengundang Tao itu, dan sekarang Mujin senang akhirnya bertemu dengan orang itu. Itulah sebabnya dia mengundangnya masuk ke dalam komplek. Mujin kemudian bertanya apakah benar dia mewarisi aliran Tao sekte Wudang. Dan Yangsu membenarkan sambil bertingkah keren, dia menyebutkan bahwa dia satu-satunya Tao yang mewarisi esensi dari garis keturunan sejati sekte Wudang. Saat Mujin mendengar ini, dia menghentakkan kakinya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah dia benar-benar Dewa Putih Wudang? Karena dia belum pernah mendengar ada penerus garis keturunan Tao Wudang yang masih hidup. Yungsu ingin bertingkah bodoh, tetapi Mujin memberitahunya bahwa dia punya sedikit waktu untuk mengaku sebelum dia berubah pikiran. Tao itu mempertahankan kepolosannya bertanya. Mujin apakah dia meragukan orang yang menyembuhkannya? Namun, Mujin segera mengeluarkan pedang besarnya. Dia memberitahu Yungsu bahwa karena dia mengaku sebagai seorang Tao, dia bilang dia seharusnya tidak masalah menghindari serangannya. Mugen mengayunkan pedangnya dan nyaris tidak memotong pria tua itu menjadi dua, tapi serangan itu. Masik dan para tetua panik melihat lantai berlubang besar. Karena mereka pikir dia sudah gila. Mujin menyuruh trio itu tutup mulut dan ambilkan dia air. Karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang lucu. Saat air tiba, Mujin langsung menyiram Yungsu dengan air itu. Yungsu masih mencoba berlagak tidak tahu apa-apa sambil bertanya pada Mujin.
Apakah begini cara kalian membalas kebaikan di klan ini? Mujin mengabaikannya dan menarik janggut panjangnya yang langsung copot, membuat para tetua dan bahkan Maisok terkejut. Yungsu sadar dia dalam masalah besar. Karena mereka sudah tahu bahwa dia memakai janggut palsu, Mujin mengejeknya. Katanya sudah berusaha keras menempel janggutnya, dengan hati-hati Yungsu pun harus menjawab pertanyaan Mujin dan para pengikutnya. Masik bertanya apa yang akan dilakukan Mujin padanya. Mujin menjawab bahwa dia tidak berniat melepaskan Yungsu begitu saja. Dan berkata mungkin saja dia akan memotong anggota tubuhnya dan mengubahnya menjadi Kasim juga. Yungsu ketakutan mendengar ini dan mulai memohon agar Mujin mengampuninya. Mujin meyakinkannya bahwa dia tidak berniat membunuhnya, karena jika dia melakukannya, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan uangnya kembali. Mujin berkata dia hanya ingin memotong anggota tubuhnya, tapi Yungsu memohon ketakutan. Memohon agar Mujin tidak menyentuh bagian tubuhnya Yungsu berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah ditipunya. Mujin menerima kesepakatan itu, tapi memberitahunya bahwa dia juga akan menagihnya. Tahu rasa kau? Karena tidak memotong anggota badan dan kejantanannya, Yungsu ketakutan dan berkata pada Mujin bahwa dia siap membayar berapapun asalkan Mujin membiarkannya utuh. Mujin lalu bertanya, berapa banyak yang orang ini kumpulkan darimu? Do mengungkapkan bahwa dia membayar 50 keping emas Nanyang. Mujin mendengar ini dan mengungkapkan kekecewaannya tentang betapa mudahnya Do tertipu oleh penipuan Yungsu. Sebagai pembelaan, Do berkata dia mendengar bahwa Yungsu adalah seorang tabib yang hebat. Mujin lalu berbalik ke Yungsu, memberitahunya bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah membayar kembali 50 keping emas. Yungsu mengungkapkan niatnya untuk membayar kembali uang itu, namun beralasan bahwa uang itu ada di kediamannya di Jinyang. Tanpa ragu, Mujin menyuruhnya untuk memimpin jalan ke Jinyang yang berjarak 4 jam. Do dan Yo bertanya apakah mereka harus ikut, tapi Mujin memberitahu mereka bahwa tidak perlu karena mereka masih dalam pemulihan. Dia mendesak mereka untuk tinggal di rumah dan memastikan tidak ada masalah. Saat dia pergi dengan Yungsu, Do merasakan kekhawatiran Yo. Dan dia mendesaknya untuk mempercayai orang itu dalam masalah ini. Karena dia bukan lagi orang yang dulu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat kereta Yungsu menunggu dan Mujin terkejut melihat jenis kereta mewah yang dikendarai orang ini. Dasar penipu, menunjukkan betapa suksesnya bisnis penipuannya. Mujin bahkan lebih terkejut ketika dia masuk ke kereta dan melihat betapa mewahnya kereta itu. Bagian dalamnya dilapisi katun dan dilapisi kulit, dan Yungsu mengatakan itu sempurna karena dia sering bepergian. Jadi kenyamanan adalah suatu keharusan. Mujin menyeringai, mengatakan Yungsu memiliki etos kerja yang kuat untuk seseorang yang berprofesi sebagai juru masak. Dan dia bertanya mengapa dia tidak melakukan pekerjaan jujur karena dia seorang profesional. Yungsu menundukkan kepalanya kepada Mujin, meyakinkannya bahwa dia akan memulai sesuatu yang sah mulai saat itu. Mujin kemudian berbaring dengan nyaman. Memberitahu pria tua itu bahwa dia perlu tidur, dia menyarankan agar dia membangunkannya ketika mereka tiba di tujuan mereka. Yungsu mengakui perintah itu dan meyakinkan Mujin bahwa dia akan membangunkannya saat mereka tiba. Jauh di lubuk hatinya, Yungsu menyimpan niat buruk terhadap Mujin. Dan dia tidak sabar untuk menunjukkan kepadanya apa yang terjadi ketika seseorang berbuat salah kepadanya. Kereta segera berangkat dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di daerah hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Yangsu keluar dari kereta untuk bertemu dengan seorang kenalan yang tampaknya seorang bandit. Dia memberitahu pria itu bahwa Mujin tertidur lelap di dalam kereta. Dia menyuruh bandit itu untuk menyeretnya keluar dan menjadikannya sebagai contoh. Si gendut bersemangat melakukan ini karena dia tidak tahu mengapa seseorang akan mengganggu urusan seorang Taois. Si gendut berjalan ke dalam kereta dan mengirimkan pukulan ke arah Mujin. Tepat saat pukulannya akan mendarat, Mujin berbalik untuk menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Mujin tersenyum jahat sambil bertanya apakah mereka sudah tiba. Mujin merasa jijik dengan pria yang berdiri di atasnya. Dan dia mengirimnya terbang keluar dari kereta yang mengejutkan Yungsu. Bandit itu merasakan dampak dari pukulan Mujin yang merayapi tubuhnya dan dia memutuskan untuk menjadi serius karena klaim tentang Mujin yang mengesankan bukanlah klaim palsu. Mujin perlahan keluar dari kereta sambil bertanya pada Su muda kapan tujuan mereka. Akhirnya menjadi hutan terpencil, Mujin akhirnya menyadari bahwa dia juga menjadi target Taois. Dia pikir dia hanya seorang penipu. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia punya skema lain juga. Mujin tidak tersinggung pada hal ini karena dia mencari aksi apapun. Mujin melepaskan aura yang luar biasa dari tubuhnya sambil memberitahu si gendut bahwa dia ingin melihat terbuat dari apa dia. Si gendut dapat merasakan tekanan yang datang dari Mujin. Dan dia memanggil sisa gengnya untuk keluar sehingga mereka berdua dapat menjatuhkan Mujin. Bersama-sama 3 orang besar lainnya muncul dari tempat persembunyian mereka. Dan ternyata mereka dikenal sebagai 4 iblis Zhongshan. Saat Mujin memperhatikan mereka baik-baik,
Dia bisa merasakan energi iblis terpancar, tapi dia diam saja. Mujin mengomentari variasi senjata mereka, dan berkata ingin melihat seberapa dalam kemampuan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Mujin melesat ke arah pemimpin tim dan mendorongnya. Menjauhkannya dari rekan-rekannya. Dia membuatnya bertahan saat dia terus melancarkan serangkaian serangan padanya. Anggota tim yang lain segera menyadari bahwa Mujin hanya mengincar si pemimpin itu. Dan mereka bergerak untuk membantunya. Bahkan si pemimpin yang diserang pun merasakan pukulan telak dari serangan Mujin. Dia membandingkan serangan itu dengan hantaman gada besar. Dia segera kehilangan keseimbangan dan Mujin menendangnya di wajah, menghancurkan mulutnya. Tepat saat itu, anggota tim yang lain tiba dan yang terdekat mencoba memenggal kepala Mujin dengan kapaknya, tapi Mujin dengan mudah menghindar dan memberikan pukulan siku yang kuat ke perutnya, menyebabkan orang itu berteriak kesakitan. Dua orang lainnya mencoba menjatuhkan Mujin dengan serangan menjepit, tapi dia menghindar. Memaksa keduanya untuk meregangkan lengan mereka secara berlebihan. Ini menciptakan celah bagi Mujin untuk dengan mudah meninju salah satu dari mereka hingga jatuh ke tanah. Kemudian Mugen mengejar orang terakhir dan orang itu mencoba menahan serangan Mugen dengan pedangnya, tapi pedangnya hancur berkeping-keping tepat di depannya. Pedang Mugen hampir membelah orang itu menjadi dua, tetapi Mugen menahan diri. Kehidupan orang itu berkelebat di depan matanya. Dan saat dia masih gemetaran karena Mujin ini, Mujin mengirimnya terbang dengan tendangan kuat ke dada, dan Mujin merobohkan keempatnya. Dan dia membuat mereka berlutut, susah bernapas selama pertarungan. Dia telah memastikan bahwa mereka menggunakan ilmu iblis, tapi ini membuatnya bertanya-tanya. Bagaimana bisa ada ilmu iblis di dataran tengah? Mugen menganggap mereka juniornya, dan dia tidak ingin membunuh juniornya. Dia sedang merenungkan apa yang harus dilakukan ketika pemimpin tim itu berteriak, memberitahu Mugen bahwa mereka menyerah kalah. Dia memohon pada Mujin untuk mengampuni mereka. Dan saat itulah Yangsu menyadari bahwa dia kacau, karena Mujin mampu dengan mudah mengalahkan 4 iblis Jongsan. Pemimpin tim mengakui bahwa mereka sudah menyadari bahwa Mujin jauh di atas mereka setelah beberapa gerakan pertama. Mugen lalu bertanya mengapa mereka terus bermain-main padahal sudah tahu ini. Mugen meyakinkan orang-orang itu bahwa dia akan mengampuni mereka, tetapi dia akan menghancurkan inti energi mereka dan memutuskan meridian mereka. Saat mereka mendengar ini, pemimpin tim langsung berlutut dan memohon pada Mujin untuk tidak menghancurkan hidup mereka sebagai seniman bela diri. Karena mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan Mujin lalu menyuruh orang itu berhenti merengek. Karena mereka sudah tua, Mujin menuntut untuk tahu dari siapa mereka belajar. Dan orang itu awalnya bertingkah bingung, sampai Mujin memberitahunya bahwa dia ingin tahu siapa gurunya. Mujin menyebutkan dia bisa melihat jelas mereka menggunakan energi iblis, meskipun menyedihkan. Mujin penasaran siapa yang mengajari mereka ilmu iblis, dan ketua tim mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu namanya. Mujin jadi jengkel mendengarnya. Ini karena dia tidak percaya mereka adalah murid-murid tak berguna, yang bahkan tidak tahu nama guru mereka. Ketua tim lalu mengakui bahwa guru mereka tidak pernah memberitahu namanya, dan dia menambahkan bahwa mereka tidak boleh mencari muridnya yang lain. Mujin membalas, seharusnya kalian menunduk saja dan belajar seni bela diri sampah. Alih-alih terlibat dalam kegiatan bandit. Ketua tim dengan cepat mengoreksi kesalahpahaman Mujin. Dia bilang mereka bukan pencuri. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka membantu urusan saudara mereka saja. Mujin terkejut mendengar ini, dan dia memarahi mereka karena membantu meskipun mereka tahu apa bisnis Yungsu itu. Saat itulah ketua tim mengungkapkan bahwa mereka percaya Yungsu bergerak di bidang penyelamatan jiwa. Mujin memutuskan untuk melepaskan mereka dan menyuruh mereka berhenti menjadi kacung Yungsu. Dia mengancam akan membunuh mereka jika melihat mereka melakukan hal buruk lagi. Ketua tim berterima kasih kepada Mujin karena telah berbelas kasihan pada mereka. Mujin lalu berbalik ke Yungsu, memberitahunya bahwa jumlah tagihan yang harus dia bayar baru saja bertambah, bahkan dia akan membayar karena sudah mengganggu kesehatan mentalku. Dan hal ini membuat Sumuda benar-benar ketakutan. Setelah kereta pergi, keempat saudara itu tiba-tiba tersadar bahwa Mujin adalah seseorang yang pantas menjadi guru mereka. Keempatnya lalu mengejar kereta itu dan berhasil menghentikannya. Mujin bertanya-tanya kenapa kereta berhenti, hingga dia keluar dan mendapati keempatnya membungkuk padanya. Mereka memanggilnya bos. Keempatnya menyatakan bahwa mereka bersumpah setia dengan jaminan bahwa mereka akan melayaninya sampai mati. Mereka memohon agar Mujin menerima mereka, tetapi Mujin percaya bahwa keempatnya menderita karena dipukuli olehnya. Dia mencoba menolak mereka, tetapi keempatnya meraung lebih keras, menuntut agar dia merawat mereka, sambil mengungkapkan bahwa mereka masih cukup muda. Ini menjadi kejutan bagi Mujin, yang mengira keempatnya adalah kakek-kakek karena wajah mereka jelek semua. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka video ini, komen lanjutkan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini,
nyalakan loncengnya, dan like videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.